Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ayu Agustina, mahasiswi dari program studi ilmu tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan biografi pengarang. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini lahir pada tahun 1116 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1704 Masehi. Beliau lahir di Palembang dan merupakan seorang putra dari mufti besar di Kedah pada abad ke-18. Ayah beliau yakni bernama Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ahmad Al-Mahdani, dan ibu beliau ini bernama Raden Ranti. Kemudian beliau mengawali pendidikannya bersama dengan ayahnya tersebut, yang kemudian beliau bersama saudaranya dikirim ke kota Patani untuk memperdalam ilmu agamanya. Dan di sana beliau ini tinggal di beberapa pondok terkenal seperti Kuala Beka, kemudian juga Bendang Gucil, kemudian juga ada Samala, dan masih banyak lagi. Beliau tinggal untuk memperdalam ilmu agamanya di pondok tersebut. Kemudian mengenai beberapa guru beliau, diantaranya ada Tuan Fakih Jalaluddin, kemudian juga ada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, kemudian juga ada Syekh Abdurrahman Taubok, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Setelah itu, kemudian beliau ini menciptakan beberapa karya yang cukup terkenal hingga sampai sekarang, yakni beberapa karya beliau diantaranya ada Hidayatus Shalihin yang seperti saat ini saya bahas ini, kemudian juga ada Zuhrah Al-Mufid fi Bayan Kalimat At-Tauhid, kemudian juga ada Rotib Abdul Somad, kemudian juga ada Rotib Abdul Somad, dan kemudian juga ada Nasihah Al-Muslimin dan Tazkirah Al-Mu'minin, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Selanjutnya mengenai latar belakang penulisan kitab ini, dikarenakan beliau ini ingin membahas lebih dalam mengenai masalah-masalah yang dicantumkan dalam kitab Bidayah Al-Hidayah karya kitab Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kemudian selain itu juga dalam kitab ini beliau ini menggunakan bahasa Jawa karena ingin memudahkan orang-orang Melayu pada zaman dahulu untuk mempelajari kitab, karena pada waktu itu belum memahami bahasa Arab. Selain itu, mengenai metode penulisan kitab ini ditulis dengan metode nasr, yaitu kalam yang tidak tergantung pada wazan dan sajak, yang mana dalam penjelasannya juga dicantumkan beberapa ayat Al-Quran beserta hadis, guna memudahkan bagi para pembaca untuk dapat memahami makna dalam kitab ini. Kemudian selanjutnya mengenai gambaran kitab ini itu berisikan pedoman-pedoman untuk para salik yang ingin mencapai jalan Allah atau ingin mencapai tingkat makrifat kepada Allah. Oleh sebab itu beliau menciptakan kitab ini. Kemudian selanjutnya mengenai kelebihan kitab ini merupakan karya ilmiah yang dimasukkan ke dalam manuskrip Jawi kuno yang memiliki keistimewaan. Selain pada kedudukannya sebagai kitab terjemah, ia juga merupakan saduran. Kitab ini juga merupakan saduran dari kitab Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kemudian langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni konsep tawakal. Tawakal itu merupakan akhlak terpuji yang mana dipuji oleh syara. Kemudian berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, dalam ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tawakal itu? Tawakal itu adalah berpasrah diri atau berserah diri kepada Allah. Berpasrah dalam hal ini bukan hanya pasrah ketika misalnya mendapat ujian. Ketika mendapat ujian kita hanya mengeluh, kemudian juga menerima dengan pasrah seperti itu. Tetapi pasrah di sini itu lebih dalam lagi maknanya. Pasrah itu lebih kepada
ikhlas menerima, kemudian juga sabar menjalani. Nah, itu diiringi dengan tawakal. Tawakal ini ketika kita bertawakal, segala perkara dunia maupun perkara akhirat kita pasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tuh yakin bahwa Allah telah mempersiapkan rencana yang jauh lebih indah daripada rencana yang kita rencanakan. Nah, kemudian selain itu dalam kitab ini juga terdapat 3 martabat tawakal. Yang pertama adalah orang yang menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya. Jadi ketika kita mempercayai Allah, kita akan menyerahkan segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti anak yang menyerahkan diri kepada ibunya. Nah, itu sama halnya, akan tetapi tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Dan tingkatan yang terakhir yakni tentang orang yang mempercayai kebenaran Allah, sehingganya orang tersebut menyerahkan segala perkara dunia dan akhiratnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap bahwa hanyalah Allah yang memberikan kebahagiaan dia baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai konsep mahabbah. Mahabbah di sini diartikan sebagai mencintai Allah. Nah, ketika seorang hamba mencintai Allah, berarti ia telah mengenal Allah, karena kita tidak akan mungkin bisa mencintai Allah tanpa mengenal Allah. Oleh sebab itu, penting untuk kita semua agar kita mengenal Allah. Nah, sebelum kita mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Nah, siapa sih kita sebenarnya, seperti itu kan? Nah, ketika kita mulai merenungi tentang kita siapa sebenarnya, terus kemudian juga kita diciptakan untuk apa, itu akan muncul pemikiran-pemikiran kepada Allah, sehingganya hal tersebutlah yang memancing kita untuk mencintai Allah secara pelan-pelan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.